Assalamualaikum semuanya. Ini adalah program animasi untuk menganalisis perbedaan pendefinisian kelahiran hilal untuk menandai akhir Ramadan pada 1432 Hijriah yang lalu. Pertama kali, untuk memahami perbedaan tersebut, kita akan memulai animasi ini saat matahari tenggelam pada 29 Agustus 2011, yaitu dengan menggeser bagian orang ini, sementara sampai matahari tenggelam, tapi bulan kita anggap saja hanya bagian bawahnya yang baru menyentuh horizon. Kita dapat melakukan ini dengan menggerak secara manual. Kita juga mungkin memerlukan gerakan halus dengan memfungsikan menit ini gerakan menit, dan juga memfungsikan tanda waktu. Dalam posisi ini, ketinggian hilal adalah sekitar hanya setengah derajat. Sementara itu, waktu lokal adalah jam 6.19 atau saat maghrib. Negara-negara Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, atau disingkat MABIMS, menempatkan persyaratan bahwa ketinggian hilal minimum adalah 2 derajat. Jadi sekitar beginilah. Agar sah untuk menentukan tanggal masuk bulan Islam. Ada juga persyaratan tambahan lain seperti sudut elongasi dan umur bulan, namun tidak akan dibahas di sini. Untuk sementara waktu, kita kembalikan lagi posisi bulan adalah seperti tadi. Jadi ketinggian hilal pada saat ini sebetulnya hanya setengah derajat saja. Sementara itu sebagian umat Islam yang sepenuhnya menggunakan perhitungan astronomi, meskipun tinggi hilal itu bahkan kurang dari setengah derajat, telah dianggap sah untuk mendefinisikan permulaan hari dalam sebuah bulan Islam. Sementara itu kita dapat melihat sebetulnya ada celah kecil yang sudah tersinari. Celah kecil dari bagian bulan yang sudah tersinari sebetulnya. Dinyatakan dalam ini adalah sekitar 0,8% saja. 0,8% ini dengan memperhitungkan bahwa 100% adalah terjadi ketika bulan purnama yang sempurna. Itu 100%. Untuk sementara waktu, definisikanlah ini sebagai saat maghrib pada tanggal 29 Agustus 2011. Kemudian kita klik tombol ini. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga orang ini sekarang berada pada
jam 4.19 pagi atau menjelang subuh. Tentu saja orang ini tidak akan bisa melihat bulan karena keduanya terpisah, terhalang oleh bumi sendiri. Artinya mereka berada dalam lingkaran bola langit yang berbeda. Namun demikian, kita bisa melihat ini sekarang, bagian bulan yang tersinari matahari yang menghadap ke bumi sebetulnya sudah jauh lebih besar. Adalah 1,8 derajat atau sekitar 112% lebih lebar daripada saat matahari tenggelam pada sore harinya. Dalam posisi ini, karena kita tidak bisa melihat hilal, bila kita menelpon kawan atau saudara di Chili, saat itu adalah maghrib di Santiago, Chili. Pada saat maghrib 29 Agustus 2010 di Santiago, ketinggian hilal di Santiago adalah 11 derajat. Jadi jauh lebih tinggi daripada 2 derajat yang dipersyaratkan oleh Mabil. Pada saat yang sama dengan matahari tenggelam di Santiago, di Jakarta adalah sudah tanggal 30 Agustus 2011, jam 4.19 pagi, sementara bulan berada pada posisi minus 37 derajat di bawah horizon lokal Jakarta bagian timur. Kita bisa melihat kalau kita putarkan ini. Nah, inilah matahari dan ini bulan. Jadi di satu tempat di Santiago matahari sudah tenggelam dan bulan memiliki ketinggian kira-kira 11 derajat. Untuk sementara kita kembalikan lagi ke posisi semula. Kita dapat juga mengklik ini terus sampai ini, lihat matahari sudah terbit di timur, bulan pun sudah mengikuti sampai kira-kira jam 9.19. Kita lihat sebetulnya bagian bulan yang tersinari yang menghadap ke bumi kita itu sudah jauh lebih besar lagi. Sudah 2,4% dibandingkan dengan cuma 0,8% saat matahari tenggelam pada 29 Agustus sebelumnya. Sekarang antara manusia dan bulan sebetulnya sudah berada pada bola langit yang sama. Artinya orang ini seharusnya sudah bisa melihat hilal yang lebih besar. Akan tetapi karena matahari terang benderang pada jam 10 pagi, lihat ini, maka tentu saja hilal ini tidak kelihatan. Pada posisi seperti ini, bila kita menelpon teman atau saudara kita di San Diego di California, pada saat itu di San Diego, California, matahari tenggelam saat maghrib dan bulan ada pada ketinggian 3 derajat. Pada saat yang sama ketika bulan tenggelam pada 29 Agustus 2011 di San Diego, hilal sebetulnya berada di atas
horizon Jakarta pada ketinggian sekitar 34 derajat di atas, positif ya. Pada saat itu jam 9.19. Tapi hilal tetap tentu saja tidak akan kelihatan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita berani mengatakan bahwa hilal itu tidak ada hanya karena kita tidak bisa melihatnya? Harus disadari bahwa perintah Rasul untuk meru'yat hilal itu sebetulnya tidak ditentukan waktunya yang spesifik. Jadi sebetulnya bisa dilakukan pada pagi hari juga. Kalau kita tidak mampu melihat hilal pada pagi hari, sebetulnya kesalahan itu ada di bahu kita. Karena kita belum mampu membuat teleskop yang sangat canggih yang dapat memfilter sinar matahari yang sangat kuat sehingga kita bisa melihat hilal. Yang jadi persoalan adalah kebanyakan para ilmuwan muslim lebih memilih menempatkan dirinya sebagai orang ummi sehingga menunggu konfirmasi kehadiran hilal itu ketika matahari tenggelam pada 30 Agustus 2011. Memang sekarang hilal sudah jauh lebih lebar, sekitar 3,8%. Nah, persoalannya sekarang, bila memang orang-orang ini tidak percaya adanya hilal sampai dia bisa melihat dengan mata, kemudian apa nama benda ini? Bulan yang tersinari yang menghadap ke langit, ke kita di bumi pada jam 4.19 sore misalnya, atau pada jam 3 sore, jam 2 sore, jam 1 siang, tengah hari. Sebetulnya hilal itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Harus diingat bahwa ini juga sebetulnya bukan al-urjun yang dijelaskan dalam Yasin 39 sampai 40. Jadi sebetulnya melihat hilal itu pada saat zaman Nabi bukan saja merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengkonfirmasi kehadiran hilal, tapi bahkan memang harus dilakukan itu karena belum ada cara lain untuk mengkonfirmasi kelahiran hilal. Persoalannya yang terbesar tentu saja adalah kalau manusia modern tergantung pada melihat secara fisik hilal, kalau untuk mengkonfirmasi awal dari sebuah bulan Islam, maka selamanya kalender Islam tidak akan terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.